Udah lama nggak makan sate Senayan yang pakai ubi ini. Udah masih ada dokter konsulen saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Tetap semangat, selalu sehat, jaga jarak, pakai maskernya, dan bawa hand sanitizer-nya. Guys, ikutin keseharianku hari ini yuk. Hari ini aku mau isi seminar, terus aku mau ke Sumarekon, mau perawatan sama makan siang. Lalu aku mau jaga polimum lagi dan jawabin pertanyaan kalian. So, keep watching. Hai, kalian jangan lupa subscribe dan notifikasi belnya ya, supaya tahu terus informasi paling update dari aku. Nah, karena di rumah sakit itu banyak banget kejadian kematian 1/300. Ketika kalau pesawat aja 1/1 juta. Ngeri ya kalau pesawatnya lebih banyak kan kalau itu kan ya pesawat ya. Kalau di rumah sakit ya wajar ya sebenarnya ya, karena kan pasiennya pada sakit ya. 300 tapi kalau bisa sih jangan ya, jangan ada juga lah. Kalau kita masuk rumah sakit ada indikasi belum sembuh ya. Tadinya stroke tangan kanannya yang kena ya, tangan kanan tangan kiri yang lemah, pulang-pulang dua-duanya jangan ya. Kayak gitu ya. Kemudian yang satu UFC dari selanjutnya. Halo guys, aku udah di Sumarekon nih. Aku mau beli pesanan temen aku. Terus mungkin mau perawatan juga, tapi aku lihat dulu ya apakah aman apa enggak ya. Nanti kita lihat. Mungkin jangan lupa bawa hand sanitizer ya. Mungkin aku mau beli juga. Ini cara cuci tangan yang bener kalau pakai hand sanitizer. Nih ya, kayak gini. Terus kayak gini. Nih. Terus kayak gini. Nah, terus kayak gini. Ya, biar semuanya kena. Kalau kalian gak kayak gitu, nanti ada aja sela-selanya yang masih kotor. Ya, gitu ya. Pakai hand sanitizer-nya kalau kita habis bersentuhan orang, megang-megang suatu lingkungan sekitar kita ya, kita anggap aja itu kotor ya. Atau sebelum melakukan tindakan antiseptik ya, kalau misalnya dokter kan dia mau melakukan tindakan, dia mesti pakai dibersihin dulu, baru pakai handscoon dan lain-lain. Ya, kalau kita orang awam ya setelah kita pegang orang bersentuhan atau kita pegang benda-benda di sekitar kita anggap aja itu banyak virusnya. Oke guys, ikutin aja aku hari ini mau ngapain. Cara pakai foto resep di dalam ya Bu ya. Dulu ya, biar nggak lapar ya. Kalau makannya cukup, dia sehat ya. Nah, ini ya bentukannya. Ini jadi di kopi ini tuh biasanya kopi dari Aceh ya, kopi gayo, kopi yang udah digiling gitu, terus dimasukin ke saringan, nanti disaring ke air panas. Nah, ini tetesnya, makanya dibilang kopi tetes, ada tetesannya tuh. Nah, ini nanti ada susu kental manisnya nih. Biasanya susu kental manisnya itu kepala sapi ya, yang susu kental manis kepala sapi. Nanti kalau kita udah selesai, kita pindahin ini ke ke piring kecil ini, lalu kita aduk-aduk susu kental manis sama kopinya. Nanti rasanya enak banget guys, kopi gayo gitu ya. Udah lama nggak makan sate Senayan yang pakai ubi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku udah selesai di Soma Rekodnya ya. Aku habis makan sate Senayan ya, sate blora, sate kulit, itu enak banget, kalian harus dicobain. Sama kopi tetesnya dari Kopi Gayo ya, kalau nggak salah Kopi Gayo ya, itu enak juga. Terus aku udah perawatan juga ya, karena muka ini butuh dirawat, kalau enggak nanti bisa kusam-kusam gitu ya, karena aku udah lama banget nggak laser ya, tadi habis laser juga. Kita ada di poli nih guys, merahnya cantik. Tadi yang dapat ini, kalau di poli pakai dulu lah tibanya yang lengkap. Ya, tapi kan dia udah Pak Basuki, habis cek ya. Bagus ya Pak ya, non reaktif semua ya. Alhamdulillah. Non reaktif. Ini biasanya bisa dipakai buat 14 hari ya untuk tes rapid ini. Kalau ada keluhan batuk kering, kemudian kelelahan, sama jadi gejala umum tuh gejala yang nggak semua orang mengalami. Kalau gejala umum tuh ada 3, batuk kering, demam, sama kelelahan. Hai guys, akhirnya sudah sampai kita di akhir vlog ya. Aku janji kan mau jawabin pertanyaan kalian. Nih ada satu pertanyaan dari Bu Nelly Bekasi. Dia bertanya, "Dok, ibu saya baru dioperasi angkat kandung empedu. Apa efeknya buat ibu saya ya, Dok?" Kantung empedu itu gunanya sebagai reservoir dari cairan empedu. Jadi hati akan mengeluarkan empedu itu ke usus dan ke kantung empedu. Pada saat kita tidak makan, hati akan mengeluarkan empedu masuk ke dalam usus dan sebagian juga disimpan di dalam kantung empedu. Nah, ketika kita makan, kantung empedu itu akan memeras empedu masuk ke dalam usus supaya lemak-lemak dapat diserap dan terurai dengan baik. Nah, kalau misalnya kantung empedu itu kita angkat, bisa menyebabkan lemak tidak dapat dicerna dengan baik sehingga bisa bikin kita diare. Nah, persiapannya untuk bisa beradaptasi terhadap tidak adanya kantung empedu, yang harus kita lakukan adalah mengurangi makanan yang berlemak sebanyak 30%. Jadi misalnya kalau kita biasanya makan itu hitung-hitungannya 1800 kalori, kalian kurangin makanan berlemak harus kurang dari 60 gram. Jangan lebih dari 60 gram makan makanan yang berlemak. Jadi pakai hitung-hitungan gizi ya. Kedua, makanlah sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit tapi sering supaya tidak kaget ususnya. Kemudian kalau udah nggak diare lagi, kan karena biasanya abis operasi angkat kantung empedu tuh efeknya suka diare. Nah, setelah udah nggak diare lagi, mulai makan makanan yang berserat ya teman-teman. Oke, itu aja. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dah, cobalah semua.